Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Situr Ajija, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E Fakultas Syariah. Dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-10 mengenai materi prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid al-syariah, secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Itu pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Maqasid al-syariah, kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu tentang yang pertama agama, kedua jiwa, ketiga keturunan, keempat akal, dan yang terakhir kelima yaitu harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu masalah itu harus real dan berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua yaitu maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal, harus sesuai. Yang ketiga yaitu sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat yaitu mendukung realisasi masyarakat dzurriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid al-syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasyub di antara pengikut mazhab fikih. Yang pertama, yaitu pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan jamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua yaitu pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga yaitu pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakannya perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula kaum sebab yang terjadi perantaranya. Tatkala bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan.
Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, tentang sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, yaitu menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian penjelasan materi di pertemuan ke-10 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.